Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu kesempatan, Imam Ahmad bin Hambal diliputi rasa gelisah. Dalam benaknya terus berpikir untuk mengunjungi Basrah, padahal beliau sendiri berada di Baghdad. Antara Baghdad dan Basrah sangatlah jauh. Namun pada kesempatan itu beliau sangat terpanggil, sangat berkeinginan untuk mengunjungi kota itu. Padahal beliau sama sekali tidak ada hajat untuk berkunjung di sana, tidak ada janji dengan siapapun. Namun entah mengapa beliau sendiri sangat terheran hingga tidak bisa membuat beliau tidur, hingga menimbulkan kegelisahan pada diri beliau karena tingginya hasrat untuk mengunjungi kota Basrah tersebut. Singkat cerita, berangkatlah beliau ke kota itu, dan setibanya di sana pas atau tepat pada waktu Isya. Sholatlah beliau di salah satu masjid yang ada di kota Basrah. Selepas sholat, karena lelahnya perjalanan, setelah pergi semua jamaah pulang ke rumah masing-masing, beliau sendirian masih berada di masjid itu. Selanjutnya, karena diserang rasa letih, beliau pun berinisiatif, berkeinginan untuk berebah, bahkan istirahat tidur di situ. Langsunglah beliau mengambil posisi untuk tidur, namun belumlah beliau memejamkan mata, tiba-tiba pengurus masjid itu, atau istilahnya kita kekinian marbot, membangunkan beliau, memperingatkan beliau, menanyai beliau tentang hajat beliau mengapa mengambil posisi tidur tersebut. Maka disampaikanlah kepada marbot itu bahwa beliau adalah musafir dan beliau tidak memiliki tempat tinggal hingga ingin bermalam di masjid tersebut. Namun si marbot ini melarang keras dari keinginan Imam Ahmad bin Hambal ini. Dan si marbot ini sendiri tidak mengetahui bahwa yang ada di depannya itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah imam madhab, imam dunia. Tapi jangan dibayangkan dengan masa kini. Saat itu tidak ada yang namanya gambar, apalagi yang namanya kamera, sehingga sangat memungkinkan bahwa meskipun ketokohan seorang sangat besar, tapi secara wajah kurang mengenali. Dan inilah yang terjadi pada marbot tersebut. Hingga dengan kasar beliau usir Imam Ahmad dari masjid. Keluarlah Imam Ahmad menuruti titah daripada marbot tersebut. Namun kembali, karena memang tidak ada tujuan yang jelas dalam perjalanan ini, beliau berinisiatif untuk tidur di emperan masjid. Karena di dalam logika beliau yang dilarang itu bagian dalam, maka emperan boleh. Maka beliau pun mencoba mengambil posisi untuk tidur di emperan masjid itu. Tapi ternyata si marbot yang sangat tegas dan keras ini kembali menegur Imam Ahmad untuk tidak tidur di masjid, sekalipun di terasnya. Imam Ahmad mencoba melobi, tapi tetap saja si marbot bersikukuh melarang beliau, bahkan mendorong beliau hingga terjatuh di jalan. Selanjutnya si marbot itu mengunci pintu masjid tersebut dan meninggalkan Imam Ahmad. Di samping masjid itu ada sebuah rumah kecil, dan rumah itu digunakan oleh pemiliknya untuk berjualan roti. Si penjual roti ini menyaksikan tentang apa yang dialami Imam Ahmad tersebut. Didatangilah Imam Ahmad. Kemudian beliau berkata, "Wahai Syekh, hendak kemana engkau?" Maka dijelaskan bahwa memang beliau tidak punya hajat tertentu dalam safarnya kali ini. Maka si laki-laki tersebut kemudian menawari Imam Ahmad untuk tinggal di tempat beliau. Kata si laki-laki itu, "Wahai Syekh, meskipun rumah saya kecil, marilah tinggal di rumah saya untuk malam ini." Beliau pun menerima tawaran dari tukang roti yang baik hati ini. Nah, singkat cerita, sampailah Imam Ahmad di rumah tukang roti ini. Nah, selanjutnya ketika Imam Ahmad berada di rumah tersebut dan menyaksikan sang tukang roti tengah membuat adonan roti, ada ketakjuban
yang hadir dalam diri Imam Ahmad kepada sang penjual roti ini. Mengapa? Karena setiap gerakan atau setiap proses yang dilakukan oleh tukang roti dalam membuat roti senantiasa melantunkan istighfar. Hendak memecah telur, beristighfar. Hendak menaburkan tepung, beristighfar. Semua aktivitas itu diiringi dengan istighfar yang terus-menerus dari lisan sang penjual roti ini. Hal ini membuat takjub dari Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga terpancinglah beliau untuk menggali tentang kebiasaan dari tukang roti ini yang senantiasa beristighfar. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai fulan, berapa lamakah kau melakukan hal ini?" "Saya," kata si penjual roti, "telah berdagang selama 30 tahun." Maka dikejar oleh Imam Ahmad, "Dari aktivitas yang engkau lakukan ini, dari istighfar yang terus engkau dawamkan ini, apa yang engkau peroleh?" Dijawab oleh si tukang roti, "Dengan istighfar yang terus saya lakukan ini, Allah senantiasa mengijabah apa yang aku minta. Apa yang aku doakan kepada Allah, maka Allah kabulkan. Apa yang aku minta kepada Allah, Allah memberikan. Tidak ada satupun yang aku minta kepada Allah kecuali Allah memenuhi hajatku, kecuali satu," kata si laki-laki ini. Maka penasaranlah Imam Ahmad untuk menggali apa satu doa yang belum Allah kabulkan berkaitan dengan istighfar yang senantiasa dilakukan oleh sang penjual roti ini. Apa hal yang belum dikabulkan oleh Allah itu? Kata Imam Ahmad. Si laki-laki itu pun menjawab, "Saya berdoa kepada Allah supaya mempertemukan aku dengan Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Hingga hari ini doa tersebut belum Allah kabulkan." Mendengar jawaban itu, maka sontak Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Ternyata karena urusan inilah yang menyebabkan aku gelisah di Baghdad hingga harus berjalan jauh ke Bashrah. Kemudian sampai-sampai aku diusir oleh marbot masjid, terjatuh di jalan. Buah dari istighfarmu ini," kata Imam Ahmad. Maka mendengar itu kaget pula laki-laki tersebut dan memeluk Imam Ahmad. Nah, jadilah semua permintaan dari laki-laki penjual roti ini terkabul, terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kembali kita mengambil pelajaran tentang bagaimana urgensi istighfar bagi kita, yaitu bagi orang-orang beriman, bahwa istighfar akan membantu, akan menjadi solusi kehidupan kita manakala benar-benar kita hayati dari bacaan-bacaan istighfar tersebut. Kita hayati, kemudian mencoba menjauhi hal-hal yang menjadi penghalang dari terwujudnya buah istighfar tersebut. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua dan mencoba mendawamkan istighfar dalam keseharian kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.